Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di Kamu PSPI Channel. Kita hari ini akan membahas tentang ekspor di acara podcast diskusi kolaborasi di tempat KIB nih, kolaborasi inovasi bisnis. Ya, seperti biasa, bagi yang belum melihat videonya, kolaborasi inovasi bisnis ini pusat riset, pendampingan dan pengembangan kooperasi dan UMKM. Nah, hari ini kita kedatangan bagian dari pengurus dari KIB Dewan Pengawas, yaitu Pak Nur Samsu. Mau datang Pak Nur? Selamat datang Pak Samsu ini pakar ekspor nasional ya. Beliau juga foundernya dari PT Nudira Ekspor Academy. Jadi buat para satria UKM dimanapun berada nih, se Indonesia di Pak Nur. Indonesia. Iya, Indonesia. Lebih ada 5.000 subscriber nih. Nanti kita bisa bantu para UKM untuk bagaimana tip and triknya menjadi eksportir. Gitu Pak Nur. Jadi sekarang ini kan kita bicara ekspor tuh kadang-kadang kesulitan ya. Ekspor gimana nih mau ekspor sedangkan kita perizinan lah segala macam itu badan hukum dari kualitas produk nggak pede nih. Orang Indonesia tuh nggak pede untuk bisa ekspor loh. Akhirnya dia larinya ke impor. Jadi konsumtif nih. Bahkan ada akademi impor. Kalau orang devisa negara melalui ekspor. Gimana Pak? Mungkin kenalkan dulu tentang Nudira ya Pak? Boleh. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Kang Sofi dan Iskandar, saya diundang di sini ya. Saya ada perusahaan namanya PT Nudira ya. Di antara kegiatannya memang kami ada lembaga pelatihan ya. Di antara pelatihan-pelatihan yang dilakukan atau diberikan di sana adalah pelatihan tentang bisnis ekspor ya. Bisnis ekspor ada yang offline, ada yang online. Nah kemudian juga ketika pandemi kan ya, kita ada keterbatasan untuk bertemu ya, kami menginisiasi namanya Ekspor Academy. Ekspor Academy itu pelatihan ekspor yang dilakukan secara online. Secara online, jadi orang dapat mengakses video-video dari website kami ya. Tentu harus daftar dulu, berbayar ya. Bayarnya juga nggak seberapa lah, dibagi nanti manfaatnya ya. Nah di sana ada 68 video semuanya diberikan oleh 14 orang fasilitator. Nah fasilitatornya semuanya adalah eksportir ya, jadi pelaku beneran gitu, bukan teori, pelaku beneran, dan mereka juga mengikuti pelatihan dulu untuk bisa menjadi pengajar atau fasilitator bersertifikat sebagai fasilitator. Nah kemudian 68 video ini harus diikuti secara berurutan, nggak boleh loncat-loncat. Jadi berurutan dari video pertama, video kedua, dan seterusnya. Nah ketika mereka selesai ikut video yang pertama, baru bisa pindah ke video berikutnya, harus mengikuti ujian dulu. Ujiannya juga online di situ. Lulus baru boleh pindah. Kalau belum lulus, ulang lagi. Jadi terus ada ujian kompetensinya, step by stepnya itu harus ada proses-tesnya. Kemudian ada tugas-tugas ya yang harus dia lakukan. Gitu. Nah videonya nggak lama, setiap satu video itu sekitar 20 menit. 20 menit satu video, langsung ada tugas, ada ujiannya. Nah tugasnya langsung dipraktekin, gitu ya, dipraktekin. Nah insya Allah cukup nggak dengan segitu aja? Insya Allah cukup. Karena nanti terpulang kepada masing-masing mau melakukannya, nggak mau action nggak. Kalau dia mau melakukannya, insya Allah bisa ya. Dari tutorial itu ya. Tutorial ada di website. Websitenya apa Pak? Ekspor Academy. Eksporacademy.idn. Karena kalau nulisnya Ekspor Academy aja, ternyata di luar negeri juga sudah ada Ekspor Academy di negara yang lain. .idn itu artinya yang di Indonesia. Ada juga Instagramnya ya, Ekspor Academy .idn. Kemudian ada juga Facebook, ada juga YouTube channelnya ya, Ekspor Academy. Bisa juga ke Nudira Learning Center. Nudira Learning Center juga ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube channel juga. Itu bisa seluruh Indonesia ya? Nah bisa seluruh Indonesia, bisa
kapan saja mau belajar. Juga ada yang dari luar negeri juga, gitu ya, dari luar negeri. Iya, karena online tadi. Ya, yang orang Indonesia yang domisili di luar. Tapi juga ada orang Brunei, orang asli Brunei ikutan juga, orang asli Malaysia karena bahasanya kan mereka bisa paham. Juga ada yang dari Eropa juga, dan dari Amerika, orang Indonesia yang domisili di sana juga ada. Alhamdulillah sudah ada sekitar 3.000 peserta sekarang. 3.000 peserta membernya dari Ekspor Academy ini. Ekspor Academy. Dari jumlah itu ada yang sudah bisa ekspor, tiap bulan ada aja ya. Yang pecah telur jadi udah ekspor. berapa lama Pak? Nurdina itu Ekspor Academy? Kalau ini baru tahun lalu. Baru tahun lalu. Karena tadi dari gara-gara COVID tadi ya. Iya. Tahun lalu tapi udah ada 3.000 member. Ya. 3.000 membernya luar biasa. Karena kan jadi mudah, orang bisa pilih jamnya kapan dia mau belajar ya. Kemudian juga nggak usah pergi-pergi, jadi murah gitu. Bisa diulang-ulang untuk videonya. Itu untuk konsultasinya ada Pak? Nah, setiap pekan ya, sekarang dilakukan setiap hari Jumat malam. Kami ada namanya sharing with mentor secara online ya, pakai Zoom. Ya, jadi secara berganti-ganti itu mentornya ganti-ganti ya untuk berbagai topik ya. Tapi pertanyaannya tidak dibatasi topik itu, silakan aja. Nah, bahkan udah dikumpulin pertanyaan tidak hanya pada saat itu ya. Jadi kami ada Telegram group ya, jadi bisa menyampaikan pertanyaan di sana atau bisa langsung ke admin, nanti dikumpulkan untuk dibahas pada saat mentor. Sekarang juga kami sedang siapkan aplikasi ya, semacam Halo Dokter. Halo Dok. Ya, Halo Dok ya. Konsultasinya kayak Halo Dok ya. Nah, jadi teman-teman yang punya problema yang khusus kan, spesifik kan, tiap orang ya boleh bertanya secara khusus melalui aplikasi itu. Bisa pilih mau mentor siapa yang ditanyakan masing-masing. Masing-masing punya ininya beda-beda kan, ada yang eksportir handicraft, ada yang eksportir bumi, ada yang eksportir hasil pertanian, ada eksportir fashion, kopi, macam-macam. Nah, jadi sesuai dengan bidangnya, spesialisasinya. Nah, ini kemudian janjian, request, konsultasi secara, jadi bisa ketemu, bisa juga kalau yang ditawarkan di situ online, jadi tidak ada masalah jarak. Itu insya Allah cukup nggak itu? Cukup, karena nanti terpulang kepada masing-masing. Sebuah bekal ya. Nah, untuk kan gini, banyak UMKM ini mau ekspor takut nih sama perizinan, pengurusan perizinan sama protes produk standarnya, kan nggak pede nih. Itu kan udah Pak tim yang Pak. Nah, ini yang menghantui memang. Kebanyakan Pak isinya ribet Pak ya, sama sekali tidak ribet ya. Sekarang pemerintah ini sudah memberi kemudahan bagi eksportir. Beda dengan importir ya, lain lagi, ilmunya beda sama sekali. Kalau eksportir jauh lebih mudah. Ada 3 syarat kalau untuk jadi eksportir secara perizinan ya. Satu, punya badan hukum. Badan hukum itu kalau di Indonesia badan hukum usaha ya. Satu namanya PT ya. Kalau PT kan minimum 2 orang ya, harus pendidikan PT, harus pergi ke notaris. Kedua, CV. Kalau CV juga minimum 2 orang, juga harus pergi ke notaris. Ada yang bilang CV itu bukan badan hukum ya, tapi di dalam ketentuan pemerintah itu boleh bisa dianggap badan hukum CV. Dan koperasi ya, kalau koperasi sebelum Omnibus Law 20 orang ya, sekarang 9 orang. 9 orang sudah bisa bikin koperasi, bisa. Nah, itu dulu ya. Sekarang ada lagi pemerintah memudahkan orang bikin badan usaha, cukup 1 orang aja, namanya perseorangan ya, PT perorangan. Orang usaha kenalnya juga disebut PT perorangan. Jadi boleh ada nama badan usahanya, itu juga bikinlah yang keren namanya ya, keren namanya, karena kan akan dilihat secara internasional. Itu cukup 1 orang aja, modalnya cukup punya KTP sama NPWP perorangannya. NPWP perorangan. Nah, kemudian buka di websitenya Kemenkumham ya, Direktorat Jenderal AHU, Administratif. Dan biayanya juga murah itu, cuma 50.000 PDP. Ya, tidak usah pergi ke notaris. Tidak usah, 15 menit lah.
punya namanya yang keren gitu ya, cuma modal 50.000 sudah punya perusahaan badan hukum ya, dan diakui sekarang sebagai badan hukum, langsung dapat NPWP tuh ya. Ya, langsung dapat NPWP. Nah, tinggal nambah satu lagi NIB. NIB. Jadi modalnya 3 itu untuk bisa ekspor. 1 badan hukum, 2 NIB, ketiga NPWP. Udah. Nah, terus selanjutnya tergantung produknya yang mau diekspor ya. Ada produk yang perlu perizinan, produk makanan tentu beda dengan produk industri, produk hasil pertanian dan lain ya, ada ketentuan sesuai dengan produknya. Nah, tetapi jangan dibayangkan kalau produk makanan contohnya makanan keripik lah. Apakah harus BPOM Pak di sini? Sama sekali tidak. Ya, setidaknya usaha keripiknya itu harus sudah ilegal, itu aja ya, tidak ilegal, harus legal. Nah, legalitas yang paling minimal kan PRT. Ya, kalau untuk keripik. Nah, PRT saja sudah cukup, karena nanti importir atau pembeli kita di luar negeri lah yang akan mendaftarkan izin edarnya di sana. Kalau di BPOM-nya, itu mereka yang ngurus. Nah, tapi ngurus di sana, ya saya kasih aja bocorannya ya, itu 1 minggu juga selesai. Di negara tujuan ya? Mereka ngurus itu 1 minggu. 1 minggu juga selesai. Ya, dan semuanya berbasis online. Kita cuma perlu melengkapi dokumen-dokumen apa yang diperlukan. Ke negara tujuan manapun tuh Pak ya? Enggak, yang negara-negara ini utama ya, kalau negara yang tertentu. Tapi kalau negara-negara yang masih terbelakang bahkan nggak perlu izin sama sekali. Ke Fiji misalnya. Kalau Jepang tuh baru ketat ya. Contohnya negara tetangga di Malaysia gitu ya, itu ngurus itu mudah aja itu, mudah sekali. Ya, termasuk ke Amerika Serikat. Amerika Serikat ada FDA namanya, ya itu. Nah, kalau dibutuhkan juga teman-teman yang minat ya mau ekspor ke Amerika, perusahaan kami sudah bekerja sama dengan sebuah perusahaan di Amerika Serikat, bisa jadi agent untuk membantu menguruskan FDA di Amerika. Dan punya gudang juga ya Pak? Nah, ya. Oh ya, jadi kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan di luar negeri, ya, untuk membantu memudahkan produk teman-teman di Indonesia ini masuk ke pasar dunia. 1 di Amerika Serikat, ya, di Amerika Serikat kami ada gudang, ada kantor di sana. Ya, kemudian ada lagi di Australia. Di Australia ya juga ada gudang, ada kantor di sana. Kemudian ini yang masih dalam pembicaraan di New Zealand. New Zealand ya juga ada. Kemudian ada lagi di Dubai, Amerika Serikat. Nah, sebelumnya sudah ada di Saudi Arabia, dan mudah-mudahan terus nanti. Jadi seolah-olah kita ngirim barang ke gudang kita sendiri di sana, baru nanti dikirim ke mana sesuai pembelinya masing-masing. Nah, jadi kelemahannya UKM ini kan kalau ngirim dapat order nih, keripik, ordernya 200 kilo umpamanya. Nah, atau katakanlah ya 200 kilo lah umpamanya ya. Kalau ngirimnya sendiri-sendiri, ongkosnya mahal. Ya, oke. Gitu ya. Nah, jadi pastinya. Nah, ngirimnya dengan begini bisa bareng-bareng, dikumpulin ya. Apakah syukur-syukur 1 kontainer, kalaupun tidak 1 kontainer, LCL namanya, cuma 1 meter kubik, 2 meter kubik, atau 1 ton, 2 ton, itu yang dikirim. Harganya biaya ongkir yang pas kirimnya jauh lebih murah. Kirim ke gudang kita sendiri. Masukan paling oke ya. Join selling. Jadi bisa nyemangatin UMKM. Persis teman-teman kalau beli barang yang dari Cina, impornya, impor Cina, ya, dari Cina, kan heran berapa harganya, murah banget, ongkirnya berapa? Coba perhatikan, yang nganter ke rumah kita itu kurirnya apakah DHL? Bukan kan? Kurir apa? JNE yang betul. Artinya barang itu sudah ada di Indonesia juga. Nah, dari China-nya dikirim ke Indonesia, itu 1 kontainer macam-macam barang dikirim ke gudang mereka sendiri di sini.
Jadi bahasanya doang impor ya, padahal mau dari Indonesia ya. Tapi ya, Kadang-kadang kita kalau beli marketplace suka ada kan barang yang dari luar ya. Iya. Tapi itu Barang impor. Ongkosnya murah kan? Makanya tuh, kok murah ternyata udah dikirim duluan ya. Udah dikirim duluan. Mau tahu nih, saya kasih bocoran. Berapa sih ongkos kirim kalau satu kontainer ya? Satu kontainer nih barang dari Cina ke Jakarta. Iya. Tidak lebih dari Rp200 sekilo. Wah, sering, wah ini Pak pasti ada ini nih kita ada persekongkolan. Sama kalau kita mau ekspor ke Cina, saya ada ekspor ke Cina. Ya, saya ada ekspor ke Cina. 1 kilo juga cuma Rp200 kalau satu kontainer. Gitu. Nah, kalau tidak satu kontainer tapi tetap pakai laut, ya 1 kubik, 2 kubik juga ongkosnya juga murah. Dibanding kalau teman-teman ibu bapak kirim sendiri, ada mau jualan sepatu, dapat order sepasang sepatu kirim sendiri, Mahal. mahal sekali, ya kan? Nggak cukup 500.000 itu ongkirnya aja, gitu. Nah, kita tahu tadi kan barang-barang ke luar negeri ya, ekspor segala macam. Mereka tuh kadang-kadang kendalanya dari sisi kualitas. Ya, benar. Nah, standar-standarnya seperti apa tuh Pak? Nah, jadi gini, negara di dunia itu kan macam-macam. Ada yang negara belum berkembang, ada yang sedang berkembang, ada yang negara maju. Ya. Saran saya sih, ya kalau yang masih pemula, masih ini supaya mudah bersaingnya, ya jangan masuk dulu negara maju. Ya, Tapi juga tergantung produknya sih. Kalau produknya, jadi UKM itu kadang punya produk yang juga hebat, gitu ya. Jadi nggak masalah. Perusahaan besar pun bisa kalah kreativitas dari ini kreasinya, macam-macam bisa, gitu. Jadi, nah peraturan standarisasi itu beda-beda, ya tidak ada standar yang berlaku secara internasional. Jadi ada negara yang sudah ketat standarnya, ya tidak boleh ini, tidak boleh itu, gitu. Nah, tapi ada yang sedang-sedang lah kalau negara berkembang. Agak longgar gitu ya. Nah, tapi juga ada yang tidak ketat sama sekali untuk negara-negara yang belum berkembang. Kalau negara tetangga nih, mana negara tetangga? Nah, umpamanya ekspor ke Malaysia. Ya. Nah, kalau Singapura udah termasuk Ketat. negara mancannya juga beda, Ya. lebih ketat. Tapi bisa tidak bisa, banyak produk Indonesia dari masuk ke Singapura. Dan nanti ketika kita masuk kalau ke negara maju, yang mengurus izin edar di negara tujuan itu pembeli kita. Ya, pembeli kita dia mereka mengurus di sana, kemudian ya prosesnya hampir yang saya ketahui ya di beberapa negara maju prosesnya, prosedurnya juga sangat jauh lebih mudah ya, memakan waktu yang cuma 1 minggu aja selesai. Sekarang kita kan sering ini Pak, Cina itu kan lagi kejar-kejaran sampai impor ke kita lah ya, ke Indonesia. Kita ekspor kalau kita namanya impor. Gimana kita bisa bersaing Pak sama Cina nih? Ya. Apa kan kalau Bapak bilang kan Nubira ekspor lu ke Cina, malah diserang Cina-nya. Bukan hanya kita nerima barang. Ini tentu kita masuk ke satu negara, ya itu yang produknya di negara itu dia sendiri tidak kuat gitu. Mungkin ada tapi tidak dominan, tidak bersaing gitu ya, atau bahkan nggak ada sama sekali. Ya. Jadi jangan seperti Cina atau bersaing dengan produk Cina yang produknya kita sama dengan produk Cina, ya kalah, gitu ya kalah. Nah, tapi di beberapa negara ya yang saya ketahui produk-produk Indonesia terkenal lebih bagus dari produk Cina yang sama, umpamanya fashion ya. Umpamanya pakaian lah ya, saya tahu ya itu, terus produk-produk home decor. Nah di Indonesia kan lebih variatif ya, home decor itu taplak meja ya, hiasan dinding ya, kemudian barang-barang di rumah tangga gitu ya, tempat majalah, tempat koran, tempat apa, itu Indonesia banyak yang khas, dan Indonesia lebih kuat. Apalagi yang ada tradisionalnya, ada ukiran, ada sebagainya. Jadi jangan bersaing secara head to head yang barangnya sama ya, gitu. Jadi cari Berbeda. di mana kita yang punya keunggulannya di situ. Bapak ekspor ke Cina apa tuh Pak?
Ya, jadi ada satu produknya yang saya ekspor itu bahan baku. Saya ekspor bahan yang dipakai oleh produsen pupuk di Cina. Itu. Kemudian ada lagi bahan baku untuk obat-obatan Cina. Di sini kan herbal. Nah, di sini kan banyak rempah-rempah, jamu-jamuan, gitu ya. Banyak tuh dipakai sama obat-obatan Cina. Oke, sama Cina ya. Kalau komoditas hasilnya bumi gimana Pak? Pertanian tadi itu buah-buahan. Ya tadi Iya, sama. tanaman jahe. Iya, Indonesia punya kekuatan di situ. Ya, kekuatan dari sisi sumber dayanya. Tetapi yang siap ekspornya masih sedikit. Ini justru butuh teman-teman anak-anak muda nih, Gen Z dan milenial ya masuk ke situ. Siapkan bikin kebun jahe atau kerjasama sama petani, bina sehingga dia bisa masuk ke pasar ekspor. Termasuk durian ya katanya. Durian, Yang lagi ngebum ke sana. Nah, Cina itu penduduknya 1,5 miliar, coba bayangkan. Sekarang tiba-tiba orang Cina sekarang suka durian. Coba bayangkan pasar besar sekali ya. Indonesia nggak menikmati, karena durian kita yang siap ekspor sedikit. Gitu, yang menikmati siapa? Thailand sama Malaysia. Malaysia. Jadi Dulu kita, kuotanya nggak penuh gitu. dulu orang Malaysia mau makan durian beli dari Indonesia. Sekarang orang Indonesia beli dari Malaysia. Balik ya. Di Thailand montong ya. Iya, di Thailand nonton dari Malaysia Musangking Musangking. masuk sini. Musangking. Padahal itu dulunya dari sini ya. Dari sini. Manggis ya. Manggis ya, boleh juga tuh. Kami juga di Nudira Learning Center ada YouTube channel. Coba buka, saya ada Bahas tentang manggis ya. bahas tentang ekspor manggis. Saya kenal ada eksportir manggis yang 1 tahun 600 kontainer. Wow. Itu tidak serta-merta beli manggis di pasar bisa ekspor, nggak bisa. Harus dibina petaninya karena kan perlu standar tertentu, syarat-syarat tertentu gitu. Jadi harus ini kan mau melakukan. apa ya, ada kandungan-kandungan apa ini Ya, yang boleh ya kan, zero tuh, pestisidanya, pestisida dan sebagainya. Ya. Terus kalau misalkan kemasan itu biasanya gimana Pak? Ada juga mereka yang kayak makmur gitu Pak? Iya, jadi Misalkan beli isinya aja nih gitu. jadi Mereka yang branding di dalam bisnis internasional ya, termasuk bisnis lokal juga kan, itu biasa ya. Jadi ada perusahaan yang spesialisasinya produksi, ada perusahaan yang spesialisasinya pemasaran. Ya, jadi si produsen yang spesialis produksi ini diminta memproduksi. Jadi kita bisa ekspor, tapi dengan mereknya pembeli. Itu juga biasa. Kenapa? Karena kalau kita motor merek kita juga belum tentu merek itu menjual mudah diterima oleh si masyarakat di sana gitu. Jadi banyak juga dan itu biasa. Contohnya sepatu, Indonesia itu produsen sepatu. Semua merek yang ada di pasar ya, di pasar ekspor dan termasuk di Indonesia diproduksi oleh satu pabrik. Ya, sebut aja merek yang terkenal di dunia itu pabriknya sama-sama aja. Gitu. Itu dalam satu pabrik tuh ya. Pabrik, Di pasar mereka berkompetisi. Saya ada pabrik di Sukabumi itu dekat pabrik saya, pabriknya itu besar sekali. Ternyata suatu apa itu produksi di situ buat ekspor semuanya. Gitu. Jadi biasa dalam bisnis internasional. Memang nanti harus ada spesialisasi. Ya, yang spesialisasinya produksi, ada spesialisasinya pemasaran. Di Cina juga begitu. Yang ekspor ke sini memang produsennya kan bukan, ada lagi perusahaannya mengekspor juga bisa begitu. Jadi teman-teman juga bisa nanti ada perusahaan lain yang memang menguasai bidang itu, dia sudah punya network pasar dan sebagainya. Nah, ingin dapat supply dari kita tapi dengan brand dia. Itu bisa ada namanya istilahnya OEM, ya, ada white label gitu, dan sebagainya. Pertanyaan, Pak, pembeli saya sudah dapat pembeli minta mereknya dia. Maklon. Nah, tidak maklon, namanya white label. Jadi jual dengan merek pembeli, tapi dibuatnya di tempat kita dan dicetak gitu misalnya. Itu bisa tidak. Sebagian besar barang yang ada di pasar memang begitu. Baik di pasar lokal atau di produsennya itu belum tentu si yang menjual produk itu gitu. Jadi biasa dalam itu sih branding Bang.
Bukan. bukan beli namanya white label. label kayak Jadi ada white label, ada OEM ya, jadi ada itu maklum. Jadi ya contohnya di Indonesia itu, saya juga ada pabrik di Sukabumi ya. Itu dekat pabrik saya ada pabrik sepatu besar sekali. Saya baru tahu ternyata semua merek sepatu dari yang dia terkenal buat di situ. Ya di pasar bersaing-saingan gitu. Jadi ada apa ya, sebut aja lah merek-merek terkenal ya. Iya. Sepatu yang itu full buat ekspor produknya. termasuk Nah, jadi- artis tuh. Jadi memang ada spesialisasi, ada spesialisasinya di produksi, ada spesialisasinya di Di pemasaran. Nah, UKM juga itu ya nggak masalah, kita jadi besar karena kemampuan Iya. produksi. Lebih enak, dia lebih nyaman. Iya, Untuk produksi. jadi nanti perdalam itu soal teknologinya, soal bagaimana efisiensinya dan sebagainya. Nah Pak, yang terakhir nih terkait pembayaran Pak. Hmm. Pak dia harus buka apa LC ya? Nah, Itu gimana tuh Pak? Ya, nah itu juga di Expo Academy ada materinya sendiri tuh soal pembayaran ya. Jadi prinsipnya dalam bisnis kan kita ujung-ujungnya yang disebut ini bisnis sama dia aman atau tidak ya? Yes. Ujungnya adalah soal pembayaran. Betul. Ya kalau pembayarannya bagus ya bisnisnya aman berarti. Nah di dalam bisnis ekspor ada beberapa cara pembayaran ya yang umum dilakukan. Yang paling aman ada namanya letter of credit atau LC. ya, itu LC. ya, jadi artinya si pembeli menitipkan uang. LC itu artinya pembelinya pembeli kita nih menitipkan uang Bang. di banknya dia Oke. di sana, belum dikirim ke kita ya. Nah, nanti ketika kita sudah kirim barangnya, nah, kita masukkan dokumennya ke bank. Bank kita di sini, bank kita ngirim ke banknya pembeli. Nah, bank pembeli begitu terima dokumen, uangnya langsung Kalau dicairkan, bank pindah. kita di sini bisa bank apa aja atau bank dan itu? Bank apa saja, bank apa saja asal bank devisa. Bank Oke. devisa itu artinya bank yang bisa melayani transaksi dalam valuta asing. Iya. Ya, jadi ada kalau kita masuk ke bank ada urus hari ini, nah, Ya, dia ini pakai bisa. visa dia. Kita bank devisa, ya bank bisa bank pemerintah, bank swasta, Ya. aja bisa. Pembayaran LC Itu, untuk nah, untuk LC. pendampingan. Terus yang lain ada lagi caranya ya transfer biasa, tapi supaya aman kan minta DP dulu. Ya DP dari down payment, uang muka, bayar di muka, macam-macam juga teman-teman itu. Bahkan ada yang DP-nya 90% ada, gitu ya. Ada yang 100% juga ada, bukan DP lagi, Iya, lunasan. dibayar di muka ada. Banyak yang begitu ya. Kalau udah percaya ya. Iya udah percaya. Buat pembeli kan sebetulnya waktu dia mau beli produk kita dia udah punya uangnya. Kalau pakai LC uang itu nggak dikirim langsung ke kita, dititip di bank. Kenapa nggak dikirim aja ke kita? Karena belum percaya. Iya. Kalau udah percaya, kirim aja ke kita, gitu ya. Jadi ada yang pakai DP juga 50% dulu, Iya. nanti 50% sisanya ketika barang sudah siap, foto ini dilunasi, atau ada juga yang sudah dikirim, ya dengan bukti pengirimannya dikirim, baru dikirim. Cair. Nah itu pengiriman kan ada yang FOB ya, berarti kan on board ya sampai ke pelabuhan aja. Jadi harus sampai sana dulu. Nah, kalau itu namanya ininya penetapan harga jual. Yes. Nah, jadi terkait itu namanya incoterm kalau di istilah di bisnis ekspor. Incoterm itu ada jadi istilah yang digunakan dalam kita menetapkan harga ekspor. Ada namanya export. Export itu harga di gudang kita. Yes. Jadi harganya berapa? Ekspor Bogor $100. Artinya di gudang kita yang ada di Bogor harganya $100. Dia yang pick up tuh berarti kan. Nah, jadi nanti biaya kita bisa bantu, tentu kita yang ada di sini kita yang ngurusin juga kan, cuma harganya dihitung dari situ. Jadi bukan urusannya siapa yang ngurusin, siapa yang bukan, tapi penetapan harganya di mana. Ada lagi harga FOB. FOB itu harga di pelabuhan berangkat. Pelabuhan berangkatnya dari Jakarta, jadi FOB Jakarta, FOB Surabaya, FOB Semarang, FOB Belawan, Medan, dan seterusnya. Itu ada FOB, artinya harga barang yang kita sampaikan ke pembeli itu sudah dihitung biaya-biaya sampai barangnya masuk ke dalam pelabuhan, bahkan sudah naik ke atas
kapal ya, kayak lewat laut. Kalau lewat udara ya sudah naik ke atas Pesawat. pesawat terbang. Nah, terus ada lagi harga CFR, CFA. Di sana ya. cost and freight ya kepanjangannya. Dulu CNF, namanya sekarang CFR, itu harga sampai di pelabuhan tujuan. Artinya tinggal dari FOB tambah ongkos kirimnya sampai ke pelabuhan tujuan. Bukan dari gudang pembeli, bukan yang baru sampai pelabuhan. Jadi CFR Dubai, CFR Singapura, CFR Hong Kong dan sebagainya. Nah, satu lagi CIF. CIF itu mirip dengan CFR sama ditambah asuransi. Iya. Jadi harga sampai di pelabuhan tujuan Plus asuransi pengirimannya ya, bukan asuransi barangnya. Jadi kalau ekspor piringnya pecah, nggak bisa dikomplain ke itu. Oh iya. Ya, itu hanya pengiriman aja, pengiriman misalkan kapalnya maksudnya tenggelam gitu. kapalnya tenggelam, kapalnya kebakaran, gangguan di jalan dan sebagainya. Ya namanya marine insurance makanya. Ya, Itu jadi bukan barang yang ekspor makanya busuk. Nah itu jadi gimana Pak supaya mengatasi itu? Justru si eksportir itu yang harus tahu caranya. Iya. Disitulah ilmunya ekspor itu sebenarnya di situ. Banyak yang orang nyangka belajar ekspor itu belajar nyara ngirim, bukan belajar kirim mah diurus oleh perusahaan lain bukan kita. Iya. Ilmunya eksportir itu satu menyiapkan barangnya yang bagus, termasuk di dalamnya kemasannya, Iya. gimana supaya awet, gimana supaya di situ ilmunya. Yang kedua, bagaimana mencari pembelinya di luar negeri. Udah dua itu. Iya. simpel kan? Simpel. Simpel. Ya, nah. Kok proseduran sistemnya ini? Nggak ada, prosedurnya begitu aja. Nggak ada. Jadi buat teman-teman nih, ibu bapak yang sudah biasa berjualan di dalam negeri, ya ngirim ke kota lain, mulai dari Bogor ke Jakarta, Bogor ke Bandung, dari Bandung ke Aceh, gitu ya, dari Surabaya ke Makassar, ya. Insya Allah bisa jadi eksportir. Seperti itulah. Iya. Cuma bedanya pembelinya di luar negeri. Iya, cuma beda itu aja. Padahal Iya. perlakuannya sama ya. Ya, mirip lah. Ya, yang ada sih Mirip. bedanya. Ya, Mirip. semua sebetulnya kembali lagi ke P pertama, produk. Iya. Nah, Bukan pemasaran dulu. Kadang orang kan ngejarnya pemasaran dulu nih. iya. Tanpa melihat produknya. Nah, baru ke price, harganya kan. Iya. Nah, bersaing atau tidak. Iya. Gitu. Nah, itulah kurang lebihnya kalau di kita kok masarin ya. Katanya sampai cara busuk. Banyak kejadian. Paling aman apa tuh Pak? Yang tadi apakah sampai ke pelabuhan sana atau FOB yang paling aman buat pemula juga untuk negosiasi Kalau aman tidaknya dari sisi pembayaran tadi, pakai apa pembayarannya? Kalau itu cuma cara menghitung harga, jadi penetapan harganya, jadi bukan Iya. aman tidak aman. Kalau itu mah harganya mau dihitung di gudang kita kan, mau dihitung di pelabuhan atau mau dihitung di pelabuhan tujuan gitu. maksudnya dari sisi risiko Pak. Misalkan dia Ya risiko di pembayaran, kalau ini sama aja tetap kita sebagai eksportir harus ngebantu biarpun oke harganya ekspor. Nah tapi kita harus bantuin kan, jangan sampai saya nggak mau tahu ya barangnya dipecah apa, nggak bisa tetap aja. tetap ya. Kita juga kan. Jadi tetap pembayaran yang tadi yang LC lah katakan Nah. disimpan itu setelah barangnya sampai ke enggak. enggak. Sama dokumen diterima oleh bank yang Diterima, membeli. Gitu. oke. Barangnya bisa jadi kalau jauh, kenapa lewat kapal nih kan jauh ya berhari-hari, berminggu-minggu masih di jalan barangnya, dokumen udah saat diterima oleh banknya, pembeli kita udah cair uang tanpa menunggu barang sampai. Tapi cara-cara pembayaran seperti itu bisa dipakai Pak. Iya bisa. Iya. Tergantung tadi si bayarnya tadi ya. Iya tergantung kesepakatan. Kesepakatan dengan bayar. Mau yang mana gitu kan. Ya. Oke, Pak. Menarik nih ya. Menarik ya. Nanti katanya kita buat kolaborasi nih rencananya sama KIB. KIB. Wah, apa? Kolaborasi inovasi bisnis. Bukan koalisi Indonesia. Udah, Indonesia bersatu. Kolaborasi Inovasi bisnis. Kita bikin pelatihan. Buat pelatihan Oke. ekspor di sini nih. Ini keren ini tempat pelatihannya nih. Iya. Tuh saya Di lihat. Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Bogor ya. Keren dari teman-teman yang ingin ikut nanti. Iya. Kita bisa Saya gali langsung. Saya rasa sih memang perlu pembekalan gitu ya. Iya. Bisa melakukan Iya, arah sana iya, ya. iya. Ya, sebetulnya tuh mereka tuh nggak pede karena nggak ada pendamping. Iya. Tapi kalau nanti Ekspor Akademi ini mendampingi, pede mereka. Iya. Ketika ada kesulitan,
konsultasi. Konsultasi. Ada sulitnya konsultasi, bukan langsung dilepas. Ya. Sayang sekali ya, itu marketnya besar sebetulnya. Iya. Jadi nih ya, kalau yang anak-anak muda, wah Pak saya masih baru belajar ya. Yang ikut pelatihan saya, ada yang umur 18 tahun udah jadi eksportir. Ada. 18 tahun. Ekspor apa? Batu alam yang buat dekorasi. Batu. Kalau ini bukan batu nih. Kan ada yang ada batu beneran tuh ya. Itu. 18 tahun jadi ekspor. Mantap tuh. Terus kalau yang udah tua, Pak saya udah tua Pak, bisa nggak? Ada yang umur 70 tahun, belum pernah bisnis, Bisa ekspor. kemudian Pak saya mau belajar bisnis saya apa bisnis ekspor aja, jadi eksportir di umur 70 tahun. Pensiunan ya. Nah, jadi pensiunan dia udah. Jadi bukan suatu perkara umur, ya. Jadi tinggal mau atau tidak mau. Gitu. Iya. Biasanya kalau orang udah sekali ekspor, dia ngomong pasar lokal kan udah nyaman sudah. Cukup dengan melihat video itu ya Pak ya. Jadi Iya, ada pendampingan video ekspor Ya, akademi. nanti terpulang kepada masing-masing kan mau Iya. melakukannya atau tidak. Betul. Nggak ada sesudah selesai belajar langsung jadi eksportir ya, tidak, harus ada Proses dilakukan actionnya. actionnya. Nah ini harapannya apa Pak tentang Genjet terutama Pak ya, Iya. UKM yang masih kita pemula yang wirausaha baru lah, Ya, wirausaha baru, wirausaha muda. Bagaimana bisa mendorong mereka untuk bisa ekspor, harapan apa dari Pak? ya. Nah, saya punya banyak teman-teman ya, apa yang Gen Z, yang milenial, itu luar biasa. Ya, jauh lah dengan yang saya ya. Artinya gini, saya ngajarinnya sedikit, itu habis itu dia berbalik, saya yang diajarin sama dia, gitu loh. Jadi dengan kemudahan teknologi informasi sekarang, ya sangat mudah semuanya. Tinggal soal kemauan, mau atau tidak, gitu. Tapi harus fokus memang. Ya. Fokus. Kemudian yang kedua harus kuasai kompetensinya. Yes. Jadi nggak bisa cuman modal saya mau tapi nggak punya ilmunya, nggak punya kompetensinya, jangan. Ya namanya sekarang kompetensi itu unsurnya ada 3, pengetahuan, keterampilan, sama sikap mental, gitu ya. Cuman punya pengetahuan, pinter di sekolah, nilainya bagus-bagus, tapi mentalnya malas, ya nggak bisa, jadi orang sukses. Jadi harus itu. Nah, terus kuasai itunya kompetensinya. Nah, fokus, insya Allah Bisa jadi orang sukses. Eksportir. Ekspor di bidangnya. Baik, seluruh UKM kita sudah mendengar dari Pak Nur ya, tadi tip and triknya, bagaimana risikonya, bagaimana cara kita menjadi eksportir, dan jangan lupa kalau memang ada yang tertarik bisa komen ya, kita ada mau melakukan pelatihan khususnya untuk wilayah yang dekat dengan Bogor kota, bisa datang langsung, nanti kita buatkan ya Pak ya di sini di Solo Iskandar bersama PT Nudira ya, Ekspor Academy. Jadi kita akan dampingi sampai dengan menjadi eksportir handal. Bahkan kita langsung siap praktekin nih, karena memang bukan hanya teori, tapi langsung praktek. Jadi kalibernya udah bukan lagi lokal ya, jadi global. Global. Jadilah pengusaha yang handal dengan cara kita melakukan cari pendamping yang berkualitas, dalam artian punya kompetensi di bidangnya, jangan sampai salah. Dan satu hal yang saya garis bawahi, Pak Nur, terkait masalah produk. Sekarang ini selama ini hanya pemasaran. Jangan sampai kita salah nih, kita fokus dengan bagaimana cari pasar. Ternyata produknya juga nggak bagus, konsentrasi produk nggak, apalagi ekspor. Sekarang ini bukan skala kecil. Nah, kan walaupun nantinya kita bukan kategori 1 kontainer FCL, tapi LCL ya, gabungan kontainer. Beberapa produk yang mungkin bisa mempermudah kita untuk menjadi murah dari sisi ekspedisinya, yang efisiensi biaya ekspedisi. Mungkin itu saja Pak Nur, nuhun atas kehadirannya. Ya, makasih banyak Pak Nur yang sudah bersama waktunya dan sharing-sharing bersama saya di UKM di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi ekspor. Jadi kita jangan impor doang, karena ada akademi impor itu, akademi ekspor.
saja. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe. Kalau ini materinya bagus silahkan di share, dan kalau ingin konsultasi bisa ada saya consulting, ada Budira Ekspor Academy, dan juga jangan lupa kunjungi IG-nya KIB, Kolaborasi Inovasi Bisnis Pusat Riset Pendampingan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM. Saya nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM bangkit.